Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang kafling kebun langsat yang berada di Jalan Parideraman dekat dengan Pasar Punggur. Kafling ini dikhususkan untuk Anda yang ingin berinvestasi sekaligus berkebun dan juga ingin memiliki kebun langsat yang siap panen. Kita akan bahas 5 poin utama dari kafling kebun langsat di Jalan Parideraman ini. Yang pertama adalah kafling buahnya siap panen. Yang kedua adalah nilai geografis dan akses lokasi. Yang ketiga harga dan promo serta promo cashbacknya. Yang keempat adalah hal-hal yang mendasar dalam investasi. Dan yang kelima adalah hal yang bisa dimanfaatkan dari tanah kafling ini. Kita bahas dari sisi kebunnya terlebih dahulu, di mana lahannya juga cukup tinggi ya. Jadi lahannya ini tidak mudah banjir, sehingga sangat cocok untuk Anda yang pengen memiliki kebun buah karena lokasinya tidak mudah banjir. Kita tahu bahwa di kota Pontianak ini dan juga Kuburaya itu memiliki termasuk dataran rendah. Jadi beberapa lokasi mungkin mudah terendam air. Tapi lokasi tanah kafling ini itu selain tanahnya keras ya, di poin kedua, lahannya juga cukup tinggi sehingga bagus untuk kebun buah. Yang ketiga adalah sudah ada langsat siap panen ya. Yang keempat, tersedia 5 pisang barangan yang siap panen. Insya Allah 7-11 bulan kemudian itu sudah bisa langsung dipanen. Yang kelima adalah gratis bibit buah tambahan. Jika Anda ingin memiliki pohon buah tertentu, itu kita kasih gratis bibit buahnya. Oke, mungkin Anda penasaran tentang bagaimana isi dalam kebunnya. Kita akan simak video salah satu dari blog kafling yang kami rekam. Berikut videonya. Oke, ini blok nomor 5, ya kan, yang paling depannya agak kosong. Ini ada satu pohon langsat. Ada 2 dan 3, ada 3 pohon langsat yang cukup besar ya. Ini blok nomor 5. Oke, Anda sudah melihat video tadi dari blok nomor 5 yang terdiri dari 3 pohon langsat. Masih ada banyak langsat yang lainnya, blok-blok kafling yang lainnya yang masih kosong. Nanti kami kirimkan playlist dari masing-masing blok kaflingnya. Kita akan lanjut pembahasan dari segi nilai geografis dan akses menuju lokasi kafling. Berikut penjelasannya. Oke, dari segi nilai geografis dan akses lokasi tanah kafling, seperti yang Anda lihat di gambar, untuk menuju lokasi kafling itu sudah aspal ya. Dan lebar jalan itu pas satu mobil, memang kalau lagi panen langsat, pickup itu lalu lalang. Jadi sudah pasti itu bisa masuk satu mobil ya. Walaupun badan jalannya juga cukup lebar, tapi kami sarankan untuk survei lokasi tanah kafling itu lebih enak menggunakan motor karena tidak perlu antri ya. Tidak perlu selisih jalan karena memang lokasinya itu pas satu mobil. Jadi kita bicara jujur-jujuran aja. Nanti mungkin Anda bisa lihat di video yang berikut ini. Yang kedua adalah jarak dari Jalan Poros Kuburaya menuju lokasi tanah kafling itu 1,1 km. Nanti kita akan lihat dari penjelasan Google Map. Untuk dari Pasar Punggur menuju lokasi tanah kafling itu sekitar 2 km. Untuk akses seperti listrik dan pemukiman penduduk itu sudah ada. Jadi kita berada di dekat pemukiman penduduk dan juga listrik sudah ada ya, seperti di gambar Anda lihat. Nah, mungkin lebih detailnya kita akan lihat di video live-nya. Kami rekam video perjalanan survei dan penjelasannya di sana sehingga Anda bisa melihat secara langsung tanpa kita tutup-tutupi. Oke, kita simak video berikutnya. Oke Bapak Ibu, nah ini adalah lokasi tanah kafling kebun langsat yang berlokasi di Parideraman. Dimana kalau kita ke arah sana, ini adalah jalur ring road ya kan, yang menghubungkan nanti dari Kakap menuju Serdam dan bandara. Jadi kalau kita mau ke Serdam atau mau ke Bandara Spadio, kita bisa lurus ke sana ya, lurus ke sana, akan tembus ke Serdam dan ke Spadio. Kalau kita ke arah sana, kita akan menuju ke Pasar Punggur dan juga Kakap, dan juga kalau misalnya kita dari Jalan Perdamaian, Kota Baru, itu juga ke arah yang di sebelah sana ya. Nah, nanti dari sini itu akan kita nyebrang ke Jalan Parideraman ini, yang di sini ya. Nah, itu Parideraman. Nanti dari sini lokasinya itu sekitar 1 kilometeran dari jalan raya ini. Yuk kita langsung aja ke depan lokasi tanah kaflingannya. Baik, kita sudah sampai di depan lokasi tanah kafling kebun langsat ya kan. Kalau ke arah sana itu bakal nanti kalau lurus belok kiri tembus ke Jalan Ayani 3. Kalau yang tadi ini kita masuk dari jalan raya tadi, Jalan Poros Kuburaya, itu ke arah sini. Nah, ini lokasi tanah kaflingannya ya kan, kita seberang sungai. Sudah ada jembatan, nanti tinggal kita cek di bagian dalamnya. Kira-kira ada berapa pohon langsat yang di dalam. Oke, kita lihat di bagian dalam ya.
Baik, kita sudah berada di lokasi tanah kaflingnya di bagian dalam dari kafling Kebun Langsat yang berada di Jalan Parit Deraman. Ini untuk patoknya itu sudah dipatok ya. Jadi sudah ada nomor-nomor blok kaflingannya dari setiap tanah kafling yang ada. Nah, kondisi di dalam lokasi kafling Kebun Langsat itu seperti ini ya. Ada beberapa pohon buah seperti langsat itu sudah pasti. Ada kayak buah manggis, buah pinang, kelapa, dan juga pisang. Nah, ada juga beberapa pohon seperti asam ya, dan juga nangka atau cempedak ya. Nah, jadi ini beginilah kondisi lahan yang di kafling Parit Deraman ya. Nah, satu kafling itu biasanya rata-rata isinya 1 sampai 3 pohon langsat. Nah, ini contohnya blok nomor 5. Ini ada 1, 2, sama 3 langsat yang di sebelah sana. Nah, kondisi langsatnya itu ada yang besar, ada yang kecil ya, tidak rata besar semuanya, tapi ini masih muda juga langsatnya, jadi masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Nah, kondisi lahan di sini juga lahannya keras, ukuran tanah kafling itu 10x17 dengan sertifikat hak milik. Dan bagi Bapak Ibu yang ngambil blok 9 blok nomor 9 ke atas itu ada pohon pisang barangan yang kita tanam, itu masing-masing kafling isinya 5. Nah, ini nomor 9 ya. Nah, nomor 9 dan masing-masing udah kita tanam pohon pisang barangan. Oke, nah ini pohon manggis yang ada di blok nomor 9. Oke ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mau kafling Kebun Langsat dengan harga murah meriah bisa ngambil di kafling Parit Deraman, di mana Bapak Ibu juga bisa berpotensi dapatin cashback hampir 50% ya dari total yang telah dibayarkan. Oke. Nah, ini lokasi di bagian tengahnya nih. Langsatnya hampir merata dari depan sampai belakang. Baik, nah mungkin Anda sudah lihat dari videonya ya, mulai dari akses masuk lokasi tanah kafling, penjelasannya di lokasi tanah kaflingnya langsung. Nah, kita akan membahas dari segi Google Map untuk analisis arus ke depannya itu seperti apa. Jadi biar Anda bisa memperkirakan bahwa ke depannya itu potensi tanah kafling ini selain untuk berkebun tadi, itu potensinya apa aja. Oke, kita langsung aja bahas di Google Maps-nya. Baik, kita sudah ada di Google Maps ya. Nah, kita lihat di sini, ini kota Pontianak ya. Lokasi tanah kafling itu berada di Jalan Parit Deraman. Jadi kalau kita misalnya mau ngecek lokasi tanah kafling, patokannya itu adalah Pasar Punggur. Ini Pasar Punggur, di sini ada Jalan Parit Pati namanya. Nah, sebelahnya lagi itu ada Jalan Parit Deraman nih. Anda bisa lihat ya, di sini Jalan Parit Deraman. Dan memang lokasinya itu menyeberang dari Sungai Punggur ya. Nah, kita lihat lokasi tanah kafling itu ada di sini. Oke ya, nah ini lokasi tanah kaflingnya. Kita bisa ukur jarak dari lokasi tanah kafling ini dari jalan raya, ya kan? Ini dari jalan raya. Ini jalan Poros Kuburaya ya, kalau kita lihat di sini ada akses ya. Ini jalan Poros Kuburaya yang langsung tembus ke Serdam. Nah, kita kalau ukur jarak dari sini, ya kan, jaraknya ke sini. Nah, ini lokasi tanah kaflingnya yang ada rumah. Itu jaraknya hanya 1,1 km ya. Jadi jaraknya cukup dekat, hanya 1,1 km kalau dari jalan Poros Kuburaya ini menuju ke lokasi tanah kafling. Nah, di Jalan Parit Deraman ini itu juga nggak buntu ya, karena kalau Anda lihat ini jalannya terus ke belakang, itu akan tembus ke jalan sekunder C atau nanti tembus ke jalan AN3 ya. Nih Anda bisa lihat. Di sini ada simpang 3 ya kan. Kalau belok ke kiri itu tembus ke jalan ke daerah Teluk Pakedai. Kalau kita nanti belok ke kanan sini, coba kita setting dulu. Oke ya. Ini dari sini kita akses jalannya, ya kan. Kalau masuk ke dalam itu bisa langsung tembus ke jalan AN3 ya. Mana jalan lapangan tembak. Nah, ini dia. Yang tembus ke lapangan tembak Rasau ya. Ini jalan sekunder C, jadi nggak buntu ya. Jadi walaupun lurus gini, kalau belok ke kanan itu bisa langsung tembus ke jalan sekunder C atau jalan nanti ada perencanaan jalan A ini 3. Terus selanjutnya lagi kalau belok ke kanan ini masuk ke Teluk Pakedai ya. Jadi kalau lurus terus itu nggak buntu ya. Jadi ada akses yang bakal
menjadi salah satu jalur alternatif lah ya yang untuk menuju ke Rasau seperti itu. Terus selanjutnya adalah kita bisa lihat ini lokasi Tanah Kafling. Kalau kita ukur dari sini ya kan menuju Pasar Punggur itu kurang lebih ini Pasar Punggur ya. Nah, ini bisa kita lihat Pasar Punggur. Itu kurang lebih 2 km. Jadi jaraknya juga tidak terlalu jauh ya, 2 km cukup dekat. Untuk dari lokasi Tanah Kafling menuju Pasar Punggur. Nah, kalau dari lokasi Tanah Kafling ini ke Kota Baru misalnya kita lewat dari Sungai Bemban, kita ukur aja langsung. Jadi kita penjelasan ini nggak ditutup-tutupi ya. Kita nggak bilang dekat atau jauh, tapi silahkan Anda menilai dari jaraknya ya kan. Ini bisa Anda lihat nih kalau ke jembatan Wak Gata itu sekitar 9,56 km atau sekitar 10 km. Ini kalau misalnya ke Wak Gata. Nah, kalau kita ke Kota Baru itu estimasinya, coba kita lihat jalannya ya. Nah, ini dia Jalan Perdamaian, belok ke kiri. Di sini Masjid Al-Ashraf, nah ini dia. Itu kurang lebih 12,73 km atau sekitar 13 km. Jadi ya kalau dibilang dekat tidak juga, kalau dibilang jauh juga tidak terlalu jauh ya, karena jaraknya hanya 13 km. Kalau misalnya dari simpang Masjid Al-Ashraf ini Harapan Jaya dan Ampera ke lokasi Tanah Kafling. Nah, dari sini juga nanti ada potensial untuk masuk langsung ke Mega Mall melalui jembatan Parit Wak Gata nih ya. Kita bisa lihat di sini. Ini Jalan Parit Wak Gata. Itu kalau misalnya ke Mega Mall juga bisa. Ya kan bisa kita lihat melalui Jalan Perdana ya. Nih Jalan Perdana nih kalau Anda bisa lihat nih. Nah, ini Jalan Perdana, kita lihat ya. Nah, kalau misal dari lokasi Tanah Kafling ke Mega Mall itu sendiri itu jaraknya hanya sekitar ya kurang lebih 16 atau 17 km lah. Jadi nggak terlalu jauh juga ya kalau 17 km ya. Cukup standar lah tapi kan pada intinya kita nggak berharap dari sini ke lokasi Mega Mall, karena kalau misalnya jalan poros Kuburaya ya kan nanti jalan yang menghubungkan antar kabupaten Kuburaya sudah pasti ke depannya pasti ada mall ya kan. Jadi kita nggak berharap untuk masuk ke Mega Mall Pontianak ya, karena saya yakin nanti ke depannya kalau ini jadi jalan poros ya kan menghubungkan antar Kuburaya, apalagi nanti ada jalannya tembus sampai ke bandara ya kan. Kalau kita lihat di sini ada potensial jalan di sini itu tembus sampai ke Bandara Spadio. Dan ada jembatan Kapuas 3 nanti yang akan terhubung ke Outer Ring Road. Saya yakin di sini pasti ada mall tersendiri lah. Tapi pada intinya untuk berinvest Tanah Kafling ini sendiri pun itu ditujukan memang untuk Anda yang suka berkebun. Tapi ini adalah analisis kira-kira kedepannya itu bakalan jadi seperti apa ya kan. Ini kalau dari SMK 1 ke lokasi Tanah Kafling juga dekat juga ya. Ini ada SMP, SMK, jadi nggak terlalu jauh lah dari pusat kantor pemerintahan, baik itu sekolah ataupun kantor pemerintahan seperti kantor kepala desa dan puskesmas Punggur ya. Nah ini kalau dari segi analisis geografisnya, jadi kita nggak ada tutup-tutupin. Anda bisa ngecek sendiri dari sini ya kan, mengukur sendiri jaraknya dan itu tergantung Anda apakah jauh atau dekat. Tapi menurut kami untuk investasi yang cukup dekat ya sekitar 15 kilometeran itu dari kota Pontianak itu sudah cukup dekat ya. Jadi dan kita semua tahu bahwa kota Pontianak semakin lama bakalan semakin penuh ya kan, semakin padat ya, mungkin 15 tahun 20 tahun kemudian mungkin daerah sini bakalan juga padat ya. Oke, sekian pembahasan tentang dari segi Google Maps-nya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang hal-hal mendasar dalam investasi. Nah, untuk Tanah Kaflingnya sendiri itu sudah SAM ya. Jadi Tanah Kafling kita itu sudah terdaftar di Peta BPN ya. Jadi kalau kita lihat di sini penjelasannya ada di sini. Itu surat-suratnya itu SAM. Kalau untuk transaksinya jual belinya itu pasti kita pakai surat perjanjian jual beli notaris ya. Terus selanjutnya itu untuk izin-izin itu kita sudah izin ke RT setempat. Jadi insya Allah sudah aman. Kita akan lanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu hal yang bisa dimanfaatkan dari Tanah Kafling ini. Baik. Jadi pada dasarnya Tanah Kafling ini kan kita untuk simpan ya. Jadi simpan sekaligus berkebun. Jadi misalnya Anda pengen memanfaatkan untuk berkebun itu sangat bagus sekali. Kenapa? Nanti Anda bisa panen langsat bersama keluarga. Jadi lumayan punya experience atau pengalaman baru memetik kebun langsat ya bersama keluarga Anda nanti ketika panen kebun langsat. Namun karena lokasinya itu sangat-sangat bagus dengan struktur tanah yang cukup tinggi, Anda bisa memaksimalkan untuk menjadi penghasilan Anda. Yang pertama adalah gini, Anda kan mengeluarkan modal sebesar
sekitar 12 juta rupiah dan Anda bisa mendapatkan cashback sebesar totalnya 6 juta rupiah. Untuk detail cashbacknya Anda bisa langsung tanyakan kepada tim marketing kami dengan survei lokasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah kita sudah tahu bahwa Anda jika beli tanah kafling ini sudah ditanami 5 pisang barangan, di mana satu pisang barangan itu berpotensi menghasilkan 5 sisir ya. Jadi ada 5 sisir pisang. Kalau misalnya barangan itu, kalau misalnya kita jual ke tengkulak sekitar 15 ribuan. Kalau kita jual langsung sekitar 20 sampai 25 ribu. Nah, satu pohon pisang itu berpotensi menghasilkan 5 sisir. Berarti jika satu pohon itu berpotensi menghasilkan 5 sisir, maka potensi penghasilan per pohonnya satu kali panennya itu adalah 50 ribu sampai 75 ribu rupiah. Anggaplah kita 50 ribu ya di sini ya. Nah, jika ada 5 pohon, maka potensial per tahunnya itu bisa menghasilkan 250 ribu rupiah. Nah, jika Anda memiliki 20 pohon pisang, maka potensi penghasilannya setiap tahunnya itu adalah 1 juta rupiah per panen. Jadi jika Anda mendapatkan cashback 6 juta, lalu Anda bisa panen 1 juta rupiah per tahunnya, nah Anda cukup menyimpan tanah kafling tersebut selama 5 tahun, ya kan, atau 6 tahun kurang lebih, Anda sudah bisa balik modal dari uang yang Anda investasikan tadi 12 juta. Dan jika Anda jual ke depannya lagi, mungkin bisa aja lebih mahal. Karena apa? Karena sertifikatnya sudah Anda miliki, harga tanah juga makin naik, ya kan, lokasi juga mungkin ada perbaikan, akses jalan maksudnya. Dan yang terakhir adalah ada potensial mendapatkan kebunnya. Jadi Anda jual bukan hanya tanah kafling kosong, tapi tanah kafling yang isi kebunnya. Jadi ketika Anda simpan tanah kafling ini 6 tahun, Anda sudah bisa balik modal. Nah, hal itulah yang bisa Anda manfaatkan dari lokasi tanah kafling ini. Kenapa? Karena menanam pisang barangan itu cukup mudah. Tapi jika Anda ingin menanam pohon yang lain itu silahkan saja, karena pada dasarnya tanah kafling ini memang cocok untuk berkebun. Tapi jika Anda ingin balik modal tanpa harus menjual tanah kaflingnya, Anda bisa memaksimalkan menanam pohon pisang barangan ini aja. Karena pohon pisang barangan ini itu perawatannya mudah, tidak ribet, dan juga harga bibitnya cukup murah, ya kan? Oke, kita sudah selesai penjelasan tentang tanah kafling di Kebun Nangsat, tanah kafling Kebun Nangsat di Jalan Paridraman. Jika Anda kurang lengkap atau kurang jelas terhadap video penjelasan ini, Anda bisa langsung tanyakan CS. Tapi jika Anda sudah lengkap dan Anda ingin survei lokasi, Anda bisa langsung buat janji ketemunya bersama customer service kami. Nanti akan dihubungkan kepada tim marketing kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang promo cashback ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.